Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Jadi kali ini kebetulan ada media motor Vario 160 yang terbaru ya kawan. Ini akan melakukan service CVT dan sekaligus mengganti pers CVT dan pers sentry. Saya hanya membagikan video tentang daleman CVT motor ini. Kira-kira bentuknya seperti apa? Ya kalau untuk fungsi dan part-partnya sih mungkin hampir sama dengan CVT yang cc kecil ya kawan. Cuma mungkin ini perbedaan hanya ada pada beda ukurannya saja kawan. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama-tama buka semua baut CVT-nya ya kawan. Ini bautnya sudah diganti sama ownernya kawan. Menggunakan baut variasi. Kunci L5 mili atau baut 10 mili ya. Pertama-tama kita buka dulu. Baut plastik cover CVT ada 3 pieces. Kita lepas menggunakan kunci T10 atau L5 sama saja. Kemudian ini juga ada pengunci klip kabel kawan di bagian atas. Ini kabel sensor apa ya, saya lupa. Ini sudah kelihatan semua baut CVT-nya. Kita lepas semua saja seperti biasa. Dan juga jangan lupa ya kawan, ada 2 baut 8 mili kawan. Baut 8 mili penahan kabel rem belakang kawan, ada 2 pieces. Kita lepas juga. Oke, setelah semua baut CVT nya terlepas, kemudian kita lepas tutup CVT nya. Big pulley motor bongsor kawan. Kemudian kita lepas pulley belakangnya. Ini sama ukuran murnya 19 mili dan yang depan itu 22 mili. Kita lepas. Dan yang bagian depan ini jangan lupa kawan, ada ringnya. Kita lepas saja. Dan setelah terlepas ini saya langsung eksekusi kawan. Saya akan melepas puli belakangnya. Sebelum melepas puli belakang, saya usahakan memberi tanda kawan, supaya nanti kalau mengencangkan murnya itu sesuai dengan kekencangan sebelumnya. Karena kebetulan saya belum punya kunci torsi. Oke, kita lepas saja menggunakan kunci ring ukuran 39. Dan setelah terlepas, kemudian kita lepas kampas gandanya. Kita lepas klip penguncinya dan plat kampas gandanya seperti biasa. Dan rencananya ini saya mau ganti pers sentry-nya dulu kawan. Ini pers sentry di motor standar sekitar 1500 rpm. Dan ini rencananya mau diganti dengan pers sentry yang lebih kecil, mungkin 1000 rpm. Dan efeknya jika diganti dengan pers sentry yang lebih kecil, ini tarikannya akan semakin menjambak kawan, karena kampas ganda akan cepat merenggang ketika rpm tertentu dibandingkan dengan kita menggunakan pers sentry yang standarnya yang lebih keras. Namun ini juga ada efek buruknya kawan. Dengan pers sentry yang lembek biasanya menyebabkan motor cepat ngeredek kawan, karena dengan kerenggangan sekian yang lembek ini, saat RPM bawah kampas ganda itu mencengramnya benar-benar nggak sempurna kawan. Jadi motornya akan bisa ngeredek kawan. Karena ini keinginan ownernya ingin mengganti pers sentry yang lebih pendek, karena memang ini kebutuhannya untuk harian biasa kawan, tidak untuk ngebut-ngebut. Dia mungkin berangkat kerja dekat dengan rumah, kemudian beli rokok, beli mie ayam, dan jalannya pun treknya nggak jauh-jauh kawan. Oke, kita pasang saja, mudah ya kawan, karena pernya ini lebih lembek. Oke, setelah pernya terpasang, kemudian kita pasang platnya. Jangan lupa untuk klip pengunci itu yang rata di bagian atas dan yang tumpul di bagian bawah kawan. Kalau pemasangannya terbalik, resiko lepas kawan. Dan ini saya akan menggantikan pers CVT nya yang lebih panjang. Ini mungkin sekitar 1500 rpm untuk yang warna kuning. Dan untuk pers CVT yang lebih keras itu efeknya motornya akan lebih galak pada akselerasi bawah kawan, karena pers CVT menekan puli lebih keras sehingga puli menekan fan belt lebih keras juga, sehingga akan mengurangi slip kawan, dan akselerasi bawahnya akan jadi lebih nendang. Beda dengan kita kalau pakai pers CVT yang standar, itu akselerasinya semut kawan. Ya nggak galak banget tapi semut lah. Kalau untuk pemakaian orang-orang tua enak, nggak terlalu galak. Oke, kita pasang saja seperti biasa. Kita paskan murnya, kemudian kita kencangkan menggunakan impact secukupnya kawan lah. Ini 1 kali hentakan impact sudah sama ya kawan garisnya. Oke, setelah semua terpasang, kita bersihkan mangkok kampas ganda dan kampas gandanya sekalian.
Dan jangan lupa diberi grease VT ya kawan, di bagian bearing pulleynya yang kecil. Untuk tangan saya yang kecil ini masuk ya, mungkin untuk tangan-tangan mekanik yang besar enggak masuk ya. Saya beri grease VT supaya lebih awet bearingnya, bearing pulley dan juga bearing bambunya kawan, jangan lupa. Sebelum kita pasang ini, ownernya juga mau berganti pislet. Ini pisletnya masih original bawaan motor. Sebenarnya ini belum kocak parah, tapi karena ini keinginan ownernya ya kita turuti saja kawan, karena ini belinya satu paket ya kawan. Oke, kurang lebihnya seperti ini, masih kocak sedikit ya, sama dengan yang originalnya tadi. Kemudian kita pasang bos rollernya. Sebelum kita pasang, kita lumasi dulu ya kawan, dan kita pasang rollernya. Jangan terbalik ya kawan, roller yang ada plastiknya itu kalau dari kamera di sisi kiri kawan, di sisi kiri jadi menghadap ke kanan, dan semua harus seperti itu. Kalau terbalik nanti akan merusak si rumah rollernya kawan. Oke, setelah itu kita pasang seperti biasa kawan. Kita lumasi dulu krek asnya sedikit saja, kemudian pasang rumah roller, pasang fan belt, jangan lupa ada ring satu ya kawan, dan pasang kipas pulinya. Kemudian bagian belakang juga kita pasang ya kawan, dan kita kencangkan seperti biasa. Torsinya pakai feeling kawan ya, kalau untuk torsi baut puli itu sekitar 60 Nm kawan. Kemudian kita tutup CVT nya. Oke, kita kencangkan semua bautnya, dan setelah terpasang kemudian motornya kita coba, kira-kira bagaimana rasanya. Ya lebih mendingan lah kawan akselerasinya daripada sebelumnya, karena efek dari persentri diganti tadi. Jadi memang untuk upgrade CVT itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya kawan. Mungkin untuk kelebihannya CVT ini akselerasi awalnya itu lebih nendang karena efek dari persentri yang diganti lebih lembek dan CVT yang diganti lebih keras. Namun efek jangkanya ini motornya cepat gredek dan fan beltnya nggak awet kawan, karena CVT-nya semakin menekan lebih keras, sehingga fan beltnya secara tidak langsung akan tertekan lebih keras juga, sehingga akan mengurangi umur dari fan belt itu sendiri. Oke kawan, kira-kira itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.